Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Sari, NIM 2105040045, Program Studi Ilmu Hukum. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Perdata yang diampu oleh Ibu Marniarani, SH.MH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum dan prosedur mediasi dalam hukum acara perdata. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Pengertian mediasi ini berdasarkan pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Selain itu, menurut Badan Mediasi Asuransi Indonesia atau BMAI, dalam pasal 1 Peraturan BMAI disebutkan bahwa mediasi artinya proses penyelesaian sengketa dengan melakukan upaya musyawarah dan juga mufakat antara pemohon dan juga anggota yang diberikan fasilitas oleh mediator. Selanjutnya yaitu dasar hukum. Dasar hukum mediasi adalah Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian disempurnakan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dasar hukum mediasi juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa dalam hal sengketa atau beda pendapat, setelah diadakan pertemuan langsung oleh para pihak atau negosiasi dalam 14 hari juga tidak dapat diselesaikan, maka dengan kesepakatan tertulis dari para pihak sengketa atau yang beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih penasehat ahli maupun juga melalui seorang mediator. Selanjutnya adanya prosedur mediasi. Poin-poin mediasi. A. Dalam setiap perkara perdata apabila kedua belah pihak lahir di persidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan dalam sidang-sidang berikutnya meskipun taraf pemeriksaan lebih lanjut dalam pasal 130 HIR atau pasal 154 RBG. B. Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuat akta perdamaian yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh hakim di hadapan para pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan yang menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian tersebut. Akta atau putusan perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan. C. Akta atau putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Yang D. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal tersebut harus dicatat dalam berita acara persidangan. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak. Jika perlu dengan menggunakan penterjemah dalam pasal 131 HIR atau pasal 155 RBG. E. Khusus untuk gugatan perceraian. Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa yang sedapat mungkin dihadiri sendiri oleh suami istri tersebut. F. Apabila usaha perdamaian berhasil, maka gugatan perceraian tersebut harus dicabut. Apabila usaha perdamaian gagal, maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang yang tertutup untuk umum. Selanjutnya G. Dalam mengupayakan perdamaian digunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang mewajibkan agar semua perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator dalam pasal 2 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung. Selanjutnya poin H. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan. Terlampir dalam file Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Selanjutnya poin I. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan. Terlampir dalam file Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Selanjutnya adanya akibat hukum.
Adapun akibat hukum bagi pihak yang tidak beriktikat baik adalah sebagaimana tertulis dalam pasal 22 sebagai berikut. Ayat pertama, apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikat baik, dalam proses mediasi gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Ayat kedua, penggugat yang dinyatakan tidak beriktikat baik dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi. Selanjutnya, adanya prosedur bagi pihak yang dinyatakan tidak beriktikat baik. Pertama, mediator menyampaikan laporan penggugat yang tidak beriktikat baik kepada hakim pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi. Yang kedua, berdasarkan laporan mediator tersebut, hakim pemeriksa perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara. Yang ketiga, biaya mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepanitraan pengadilan. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, apabila ada pihak yang oleh mediator dinyatakan tidak beriktikat baik, tentunya majelis hakim yang memeriksa pokok perkara tentunya harus menindaklanjuti sesuai dengan aturan yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bagi hakim yang menjadi mediator, tentunya harus melaporkan hasil mediasi juga harus mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan tentang dasar hukum dan prosedur mediasi dalam hukum acara perdata. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.